Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Apa kabar semuanya? Buka aja dulu mikrofonnya. Sehat semua ya? Ya. 1, 2, 3, senyum. Ini sudah yang termanis Pak. Oke, cukup. Ini paling manis Pak. Nah, udah Nopi sudah, nggak usah lama-lama. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Saya minta Yusuf untuk mimpin doa. Silakan Yusuf. Yusuf izin ke belakang dulu Pak. Oh begitu, Mas Albar. Siap, saya Pak. Baiklah teman-teman, Ya, kita silakan, mengikuti Mas Albar. pelajaran hari ini. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya pengen kalian amati ini ya, sebentar. Iya, Apa tuh? Iya Pak, kalau saya lihat di HP saya ini gambar Ya. lurus T-Rex Pak. Oke. Nah, materi yang kita pelajari ini adalah perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Nah, itu ya. Kompresi dan tujuannya itu harus saya tampilkan di gambar tadi. Situ ada Google Classroom, link YouTube, materi yang saya sudah buat. Tolong kalian tonton. Bumi dan munculnya makhluk hidup. Jadi kita bahas bumi dulu ya. Nah, di bumi itu pada umumnya dibagi ada masa Arkaizoikum, masa Paleozoikum, dan masa Mesozoikum. Nah, kalau di masa Arkaizoikum ini ya, bumi berlangsung sekitar 2, miliar tahun yang lalu. Bumi masih seperti bola panas sehingga belum ada kehidupan. Jadi belum ada makhluk hidup apapun di sini ya, seperti ini bayangannya ya. Kemudian di masa Paleozoikum, nah di sini suhu bumi masih belum stabil ya. Namun curah hujan udah ada nih, cukup tinggi dan terdapat makhluk bersel satu. Nah, ini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Nah, pernah nonton Jurassic Park ya? Yang ada T-Rex, kemudian ada hewan-hewan raksasa dinosaurus gitu ya. Itu ada di masa Mesozoikum. Berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Ini suhunya sudah semakin stabil dan bermunculan hewan raksasa atau dinosaurus. Secara umum, bumi berkembangnya itu seperti ini. Sudah Pak. Oke, sudah ya? Sudah Pak, ada bapaknya di videonya Pak. Oh gitu. Oke, terima Bapak kasih YouTube ya. tadi. Saya bagi kalian untuk berdisi bagi kelompok ya. Kelompok 1 ada Anissa. Kelompok 2 ada Albar, 3 Nopi. Kelompok 4 ada Suharti ya. Kemudian setelah saya bagi kelompok tersebut saya bikinkan forum di Google Classroom. Diskusi, kita akan presentasi. Oke, silakan dimulai. Kelompok 2 silakan diskusi, kelompok 3 silakan diskusi, kelompok 4 silakan diskusi. Di LKPD yang kalian akan jawab itu sudah saya share PowerPoint-nya dan materi bahan ajar YouTube-nya juga yang Iya Pak. menjawab nomor 1. Ya, silakan. Ya. Hasil dari kelompok kami Pak, perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu Pak. Sudah lama sekali. Mesozoikum, di mana sudah muncul hewan-hewan raksasa Pak pada masa Mesozoikum. Tepuk tangan dulu. Oke, tepuk dulu kita. Oke, mantap. Pak Ya, ada Budi, pertanyaan, silakan Yusuf. Kenapa? mau izin ke belakang Ya. Pak? Mohon diizinkan mau izin ke belakang. Oh,
alasan terus Iya, itu, Yusuf, Pak. silakan Sub. Ini sangat genting padahal Yusuf. Masya Allah Sub. Yusuf di pelajaran Sub. lain juga Oke. gitu, Pak. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, nggak apa-apa. Oke. Kelompok 2, silakan. Iya, saya Pak. Presentasi apa? Dulu, terima kasih. Saya mewakili kelompok Mas Albar di sana petir ya? Cukup di sini aja gangguan. Ya, silakan Mas Albar. Iya Pak. Kami membahas tentang masalah Ya, mesozoikum. silakan. Mesozoikum berlangsung 245 Ya, silakan. sampai 65 juta tahun yang lalu, di mana suhu bumi sudah stabil dan muncul hewan raksasa. Kemudian di masa Holosen, itu juga makhluk-makhluk raksasa ini mulai mengalami kepunahan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, bagus. Tepuk tangan lagi. Oke, mantap. Oke. Oke, Suwarti mewakili, Iya, silakan. Pak. Dari hasil diskusi kelompok kami bahwa proses terbentuknya bumi itu kepulauan di Indonesia itu akibat adanya tenaga endogen dan eksogen, Pak. Jadi ada yang dari luar dan ada yang dari dalam. Oke, bagus. Tepuk tangan lagi. Bagus. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang saya ingin mengajak kalian untuk berpikir nih. Saya pengen nanya nih. Perkembangan bumi tadi kan benar apa yang dijelaskan dari kelompok 1 Anissa tadi ya. Dari bola panas itu belum ada kehidupan kan ya, masa Archeozoikum. Nah, kemudian masa Mesozoikum itu dinosaurus sudah tidak ada, punah karena meteor. Ya. Nah, pertanyaannya, di masa sekarang ini ada lapisan ozon rusak nih. Nah, menurut kalian perkembangan bumi nanti bisa bagaimana ke depannya? Ada nggak kaitannya dengan orang membakar plastik, ya, kemudian efek rumah kaca dan sebagainya? Mungkin ada yang bisa menjawab? Lapisan ozon itu fungsinya untuk menahan ya, silakan Novi mungkin menjawab. Menahan sinar ultraviolet, Pak. Menahan sinar Ultraviolet. benar. Tepuk tangan buat Anissa, bagus. Bagus sekali. Nah, lapisan ozon itu menahan sinar ultraviolet dan menahan benda-benda asing dari luar angkasa untuk jatuh ke bumi. Sekarang kalau kalian bisa lihat, lapisan ozon kita ini sudah semakin berkurang. Bahkan kutub itu sudah kutub di utara itu ya, esnya itu sudah semakin menipis. Kenapa seperti itu, Pak? Ini bumi sudah panas. Kenapa bisa panas? Karena lapisan ozon sudah nggak bisa ini lagi, karena kita suka membakar plastik. Makanya kan, mohon maaf, ada di toko-toko sekarang sudah nggak jual plastik lagi kan. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga bumi kita. Kalau enggak ya, kalau kita ini bukan tidak mungkin kita bisa punah seperti di dinosaurus. Meteor datang karena ozon sudah hilang. Kan seperti itu. Pak. Ya, waktunya sudah habis ya. Apa yang kita pelajari dari pelajaran hari ini? Ada yang mau? Jaga bumi kita dengan baik, jangan sampai kita sebagai manusia mengalami kepunahan seperti dinosaurus ratusan juta tahun yang lalu, Pak. Begitu. Oke, boleh, bagus, tepuk tangan. Mual. Kesimpulan pelajaran pada hari ini, siapa berani? Anissa mungkin? Kesimpulan pelajaran pada hari ini? Kesimpulan bumi belum menjadi bumi yang kita tempati sekarang merupakan melalui proses-proses yang panjang, Pak. Ya. Dari masa Archeozoikum sampai dengan masa Holosen. Nah, munculnya makhluk hidup tuh, terutama manusia, ya, berkembang manusia purba itu di masa Holosen. Nah, itu ya. Kemudian bentuk perkembangan bumi dipengaruhi oleh tenaga eksogen dan endogen yang disampaikan oleh Albar. Mungkin tidak yang dapat saya sampaikan. Kita tutup, bisa dibaca doa
oleh Yusuf. Silakan Yusuf. Baik Pak, teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita sama-sama berdoa. Dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Tugasnya besok silakan pelajari lagi materi hari ini. Jaga protokol kesehatan, sehat-sehat buat itu. Waalaikumsalam.